Santet itu kebanyakan itu tertuju untuk memisahkan suami dengan istrinya. Iya, itu santet. Santet. Tapi kalau untuk membunuh seseorang, sudah saya katakan itu sihir. Karena santet ini bukan selamanya. Kita ini kan apa ya? Karena terlalu sering mendengar santet, akhirnya apa? Pikirannya nanti ada orang mati kena santet. Padahal itu sebenarnya kan kena sihir. Ya. Itu pandangan saya. Jadi sihir dan santet itu berbeda. Sihir ini kan sihir, santet, teluh dan macam-macam itu kan sejak zamannya Nabi Sulaiman itu sudah ada. Sudah ada. Dan bahkan mungkin orang yang akhirnya tersebar ke seluruh penjuru Nusantara, seluruh bumi. Tapi kuncinya tetap satu, tidak ada yang bisa percaya. Tetap karena kita nggak hidup pada saat zaman itu. Nah ini mas, untuk mengubah mindset supaya apa itu nggak berpikiran sedikit disantet, sedikit di beberapa orang itu gimana? Jadi kasih tahu Ya. nggak ada yang seperti itu. Nggak ada. Lah wong pengasanetnya aja nggak bisa kok. Bisa dari mana? Selamat malam, kita tim Dek Nusantara kedatangan tamu dari Madura, Sumenep, dari Sumenep, Madura. Namanya siapa mas? Budi, Sumenep, Bapak Zulur. Bisa bahasa Madura untuk membuktikan. Apa kabar? perkenalan. Perkenalkan, saya Budi dari Madura. Bahasa Maduranya rumah Jakarta. Madura. Kita sukses bareng dengan gaya Nusantara. Boleh disapa yang teman-teman mungkin dari sana, ada yang disapa mungkin maksudnya berapa? Nggak usah ya. Mama Mia. Bersama ibu, aku itu tim mencari bakat. Ini mau membahas apa? Kalau saya mau ini mas, kan penasaran dengan mistis yang ada di sana itu mas. Siap. Orang ya katanya kan cerita yang beda di masyarakat kan Ya, di sana itu misinya sangat kental sekali pak. betul. Maksudnya itu kalau kayak santet, terus kayak semacam pengasihan itu katanya lebih maju dari sana. Nah kalau pengalaman Pak Yudi sendiri ini bagaimana kalau yang di sana itu? Ini Pengalaman mistis lah. ya, pengalaman mistis ya. Karena di daerah Madura terutama Sumenep Ya. memang punya daya tarik mistis yang luar biasa. Biasanya bukan di acara mistisnya, tapi di acara medis ya. Jadi medis itu banyak hal ya. Ya. Salah satunya adalah Sumenep itu tempat para wali ya, bahasanya seperti itu. Para wali ya. Ya, Para wali. Ya. Artinya sebagian lah. Sebagian. Wali kan tidak hanya 9 pak ya. Oh iya. Banyak sebenarnya. Ya, banyak lah. Salah satu bagian tetapi dengan wisata religi di sana. Oh gitu. Kenapa? Karena memang ada susunan para wali yang tersisa di sana. Jadi ruang lingkup yang masih ada keraton juga di sana. Masih kental ya pak? Masih total sekali. Keraton mana ini? Keraton Sumenep maksudnya. Keraton yang posisi ada di Sumenep ini kan masih bisa kita kunjungi. Jadi objek wisata juga di sana ya. Masih bisa. Terus unsur magis yang lainnya hal sebenarnya Banyak sekali ya. Banyak hal sebenarnya yang ada di Sumenep terkait dengan pertanyaan pimpinan tadi. Salah satunya yang lebih mistis itu memang karena auranya yang keraton masih ada. Tempat para wali Mungkin apakah ada. pengaruh dari yang ada di situ apa gimana pak? Kalau pengaruh pasti ya. Orang pasti besar ya. ya. Pengaruhnya besar karena para beliaunya ini, kalau kita bilangnya beliau ya, para beliaunya ini kan punya
ya magis. energi yang sangat besar juga ya. Kita pun yang sekarang ini yang pada zaman hidup zaman sekarang itu masih merasakan juga. Oh gitu. Terutama Mas Adi Sebagai seorang apa itu yang pernah merasakan di sana itu gimana Mas kalau pengalaman Masnya dulu Saya yang dirasakan maksudnya ketika di sana. di sana itu? waktu di sana itu kan sama Pak Yudi, Ya, semua itu serba kebetulan. kebetulan ya. Kan tidak semua orang ini boleh masuk lah ini. Ya, itu. Orang-orang tertentu, apalagi malam hari. Kalau di sana energi terutama di keraton ya. magis, energi yang tidak terlihat kasat mata banyak. Intinya itu masih melekat, Terasa ya Mas? melekat dengan adat di sana. Adatnya itu sudah mistis. Nah untuk adat sendiri ini kesehariannya gimana Pak? Kalau soal apa ya kayak Masih dilaksanakan apa? Masih dilaksanakan. masih Jadi semuanya ya? apa ya? Ritual adat. Seperti salah satu contoh sesajen-sesajen yang memang masih kental ya, terutama masih dibakar dupa, masih Oh iya, tapi kan dupanya yang kecil itu kan. Yang kecil. Apa yang tetap panjang? masih pakai yang manual karena yang tradisional Oh, yang ini yang manual. ya Jadi tetap mempertahankan itu ya. mempertahankan itu salah satu contohnya seperti itu. Berarti dupanya itu serbuk ya? Masih serbuk kayak serbuk kayu itu. Oh, iya. Itu masih Oh mahal. masih seperti itu. Terus terutama kalau ada acara-acara manten atau nikahan, Pernikahan. itu masih tetap menggunakan proses sama lah kurang lebih dengan di daerah sini, di Jepara, Jogja, itu semua menggunakan ritual-ritual yang seperti itu. Dan rata-rata mereka masih sangat kental dengan kegiatan ritualisme. Kenapa kita masih menghargai para bunda-bunda sini? Jadi tidak hanya sekedar kita hidup di zaman now, tapi masih harus tetap berpikir Berpikir ke ah, belakang ya yang Pak? dahulu itu harus Tetap di diajari sini ya. Nah, itu ya. Berarti adat masih melekat ya. Masih melekat. Tetap adat itu masih dengan gaib, Ya, sesuatu yang gaib. sesuatu yang Pasti ya. Saya di sana sendiri merasakan. Di sana kan ada itu dingin tua itu. ya, Di sebelah keraton. keraton. Itu di situ tuh energinya itu memang positif. Seharusnya itu cocok untuk bertapa. Oh ini Mas Siti ini pernah bertapa di sana. Betapa apa itu Mas? Pernah. Lama sih Di bawah pohon Cukup lama ya Pak? 7 hari saja. 7 hari ya? 7 hari. Berarti Di Malang. lumayan mistis ini Pak di sini ya. lumayan Tidak mistis. masih kurang, tidak mistis masih. Sangat mistis. Sangat mistis. Lumayan loh, saya nonton 7 hari ya Pak ya? kegiatannya di Gaib Nusantara itu semuanya pada like, komen, subscribe dan juga meningkatkan kawan Madura ya? lumayan lah karena ada keterikatan Batin mungkin ya ya. batin. Artinya memang ada apa ya, simbolis bahwa semua daerah keraton di seluruh Jawa itu rata-rata semuanya mesti ke Semangat Semangat dulu ya. kontaknya sama juga semua ya, yang dari sana juga ke Jawa di zaman era suasana ini semuanya rata-rata memang terakumulasi ke tempat yang masih kental magisnya Sampai sekarang. sampai sekarang. Terus itu lagi apa itu? Di sana kan ada namanya itu Asta Tinggi, tempat tertinggi di Madura. Itu maksudnya apa Mas? Kalau Mas Jadi makam, jadi makam Oh, ada makamnya raja, sendiri. makam para raja. asli makam ya Pak? Iya asli makam. Kan Jadi, biasanya iya. kan petilasan apa gimana Oh, itu enggak, Mas. makam ya? makam. Batu nisannya tinggi-tinggi kan ya. Besar. Besar. Jadi makamnya masih kondisi masih itu tinggi lah. Asli Mas. Masih batu-batunya juga dan kondisinya memang dari tahun 1800 masih ada itu. 600 juga ada masih dan kondisinya masih terjaga lah, masih dirawat oleh pemerintah kabupaten semua itu dirawat. Katanya apa itu ada makam Pangeran Diponegoro itu Pak? Nah itu memang Pangeran Diponegoro itu kita tidak akan menutupi atau merubah sejarah Merubah ya, sejarah, merubah ya. sejarah. Iya. Pada saat dulu itu ceritanya memang kondisi ketika di Sulawesi memang beliau harus ada yang menyerupai atau memang menjadi samarannya itu kan
Bisa marah. Ya, jadi harus memang ada karena ketika Belanda harus menghabisi para pejuang kita itu kan mesti ada yang mengamankan. Itu kan kerajaan Sumenep itu mendengarkan bahwa memang Belanda akan menggiring beliau, dimintalah beliau lebih aman di Sumenep. Oh, gitu Sampai ya. beliau meninggal. Jadi beliau Mungkin saking sempat, apa itu saking mistisnya di Sumenep apa gimana ya Pak? karena memang ada Atau- keterkaitan ya, Oh, gitu ya. rata-rata di Sulawesi itu kan suku Baju itu semua banyak di kepulauan Sapokan, sangat dekat lagi, sangat dekat sekali ya ke Sulawesi itu. Jadi dari Sopan kan dekat kan, paling nyebrang Sulawesi kan 4 jam, 4 jam ya. 4 sampai 6 jam. Jadi mereka suku Baju memang ada keterikatan secara batiniah juga dari zaman dulu gitu. Jadi rata-rata semua banyak orang suku Baju dari Sulawesi. Jadi Sapokan sendiri ini penghasil ikan terbesar juga ya. Iya, dan juga penghasil gas yang kita nikmati seluruh Indonesia. oh itu ya. Dari Listrik, sana ya Pak? iya dari Pulau Sapokan itu, dari Pagurungan, dari kecamatannya Sapokan, kepulauannya kecamatannya Sapokan, kepulauannya Pagurungan itu penghasil gas terbesar untuk support listrik seluruh wilayah Jawa dan Bali. Oh, mantap. Itu pengeboran lewat bawah laut. Jadi dari Sapokan itu Pagurungan sampai ke Gresik. Wah, lumayan ya. Ya, itu juga informasi Berarti ya. besar, sumber alamnya juga besar. Kayak di mana ada tempat magis di situ pasti ada SDA, baik sumber daya alam, SDM-nya juga mesti menghasilkan gitu. Sumber daya menghasilkan. Nah, bukan sumber daya manusia ya. Sumenep sendiri ini letaknya kan paling ujung Madura gitu. Enggak takut tenggelam? Tenggelam sih enggak, cuman ketar-ketir juga kalau ada tsunami seperti ketika di situ Bondo ada ada gempa itu terasa banget ke daerah Madura. Cuman sampai detik ini memang tidak ada pergerakan gempa yang sifatnya untuk tsunami atau air laut naik ke Madura. Nah itu untuk kita kembali ke mistis lagi. Ya, Mistis lagi. Pernah merasakan sesuatu yang mistis apa tidak di Sumenep? Kalau di Sumenep dengan bahasa mistis itu sudah Biasa mungkin ya. biasa. Sudah sehari-hari. Selain orangnya juga Mistis, banyak orang-orang mistis ya Pak. Nah, yang namanya seperti keris. Misalnya kan namanya kota keris nih. Kota keris. Oh ya, Nah, kota keris ini pasti magis gitu, ya kan seperti itu kan? Meskipun biasa itu pasti magis ya. Betul. Karena yang mungkin yang membuat sendiri ini sudah magis apa ya, gimana? betul. Karena juga parampu juga ya. Oh. Seperti itu. Kebanyakan Ya. Empu ya. Ya, jadi masih Nggak orang-orang seperti- biasa gitu. Nah, memang ada pengrajin keris juga itu yang baru-baru, tapi mereka para penikmat keris ini Keris, itu rata-rata tidak mau dengan yang baru, Oh gitu ya. tetap Yang lama-lama ya. memposisikan yang awet itu yang bagus, yang punya daya magis itu yang dipakai yang Orang-orang lama ya. Iya. Dan itu nilainya nggak murah, jadi sama lah mungkin ya kalau Sebanding Sebanding dengan fungsinya. fungsinya ya. seperti itu masih benar. Bagi yang mau pesan keris bisa langsung menghubungi saya. Bisa. Nanti saya buatkan dari Lampung. Keris lempung gitu ya. Kalau di Madura banyak penghasil keris, itu bagus. Namanya di kota keris, Sumenep. Nah untuk ini Om kan apa itu? Di sana kan kental dengan magis. Otomatis kan apa untuk ya ini mungkin agak menyinggung ya. Untuk santet ini loh. Ini katanya di sana juga terkenal ya. Ya. Nah itu bagaimana Om? Jadi dahulu kala itu kalau bicara tentang santet itu memang ada unsur perkawinan. Artinya perkawinan santet itu bukan dibawa memang pada tempatnya ini ya, tapi karena banyak dari daerah
tapal kuda seperti Situ Bondo, Jember, Banyuwangi, ya kan? Oh, Tidak berdekatan Bali, ya, berdekatan. Jadi mereka kan welcome. Kadang-kadang kan mereka juga satu suku juga, ya satu suku juga kadang-kadang yang dari Madura ke daerah tapal kuda tersebut, itu rata-rata ketika ada kondisi yang tidak diinginkan, mereka juga saling bertukar pengalaman, termasuk ilmu-ilmu yang kayak begitu gitu. Nah, tapi itu kan nggak kita sisihkan juga bahwa kondisi yang seperti itu Dia ketika sebagai adat ya. ya dihargai sebagai adat dan bukan magis yang baik ya. Itu bagian daripada konteks kita bukan berseberangan tapi bagian daripada berseberangan keilmuan ya. Jadi seperti itu. Dan memang kalau melihat kondisinya yang namanya hal-hal seperti itu semuanya muncul itu kan tiba-tiba Ya. ketika ada seorang yang dendam, ketika ada seseorang yang sudah emosinya memuncak karena macam-macam ya kan. Ya, dorongan nafsu juga angkara, nah mereka lah yang mendatangkan seperti itu dan memang sangat penting dan itu memang bukan keilmuan dari Madura sendiri sebenarnya bawaan Itu ya. rata-rata dan orang-orangnya hanya segelintir saja tapi memang mungkin terkenalnya hanya karena terbawa angin suara ini mungkin semuanya kan sama kan Kayak di sini juga pasti ada. Kalau untuk magis yang lainnya yang terkait dengan Boibia, keterikatan para beliau tentang kesokorannya, tentang keilmuannya, tentang kegoibannya juga mungkin masih tentang karena memang kondisi itu sangat dijaga di sana, terutama para beliau almarhum itu kan mereka sebelum meninggal ilmunya juga tinggi. Salah satu contoh misalnya raja yang berada di Sumenep itu semua memang sakti ya. Salah satu contoh yang bisa saya tarik kesimpulannya salah satunya adalah cerita pembuat pintu masuk Majapahit. Nah, itu kan dibuat oleh Salah satu raja ya. Panole atau yang disebut Joko Tole. Joko Tole ini adalah Bang Majapahit yang di sini tuh ya. Di Pate itu ya. Baik, bukan yang di Mojokerto. Oh, Mojokerto. Jadi ketika itu Raja Mojokerto atau Raja Majapahit entah yang berapa itu ya ceritanya menginginkan untuk dibuatkan pintu gerbang. Semua sudah disayembarakan dan tidak ada yang bisa. Nah, kebetulan Ronggolawe memberikan utusan ya. waktu itu memberikan utusan atau menyuruh utusan untuk berangkat ke Sumenep, Raja Sumenep. Nah, perintahlah anak raja ini Joko Tole untuk datang ke Mojokerto untuk membuat. Dan itu dibuatnya dalam jangka waktu semalam. Gelasnya itu ya dilas dengan tangannya, jadi besi banget panasnya ya. Iya. Ini saya contohkan yang kayak tangannya nih loh. Itu kadang-kadang itu kayak berapa? Kayak apa itu? Saya rasakan Bekas kayak terbakar gitu, gosong-gosong lah. Karena saking panas. Betul. Ya seperti itu Sampai hitam. Makanya ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa para beliaunya, golongan para raja, anak-anaknya juga itu semuanya memang punya daya tarik mistis sendiri. Makanya kalau di zaman sekarang kalau kita hargai para beliaunya ini, rata-rata kita juga yang muda-muda yang hidup di zaman sekarang ini juga dihargai juga kan sama seperti itu Mas Ida. Kalau apa itu untuk ini mau tanya saya. Santet dan sihir itu beda apa? Ini pertanyaannya agak perlu diluruskan. Sihir dan santet itu setali tiga uang menurut saya. maksudnya gimana kalau menurut pengalaman pribadi? Sihir itu katanya orang Madura itu seher. Seher. Kalau santet itu
itu bahasa rata-rata di Indonesia kan gitu. Kalau ya sihir ya santet gitu. Kalau 11-12 ya? Iya 11-12 nggak jauh banget. Kalau santet itu bawaan dari bahasa Jawa, Madura, tapi kalau orang Madura menyebutnya misalnya, oh saya kamu bisa ketika kondisi marah atau emosi, seher, biasanya kan sihir sebenarnya kan kalau bahasa Indonesia. Tapi itu nggak berbeda, sama. Tapi ini saya memiliki pandangan sendiri soal Siapa yang santet dan sihir. Ya, gimana Pak? Santet dan sihir menurut pandangan saya itu berbeda. Berbeda ya. Santet itu kebanyakan itu tertuju untuk memisahkan suami dengan istrinya. Oh, seperti ya, itu. ya, Itu santet. Santet. Tapi kalau untuk membunuh seseorang, sudah saya katakan itu sihir. Gitu. Karena santet ini bukan selamanya. Kita ini kan apa ya? Karena terlalu sering mendengar santet, akhirnya apa? Pikirannya nanti ada orang mati dengan santet. Padahal itu sebenarnya kan kena sihir. Sihir, ya. Itu pandangan saya. Jadi sihir dan santet itu berbeda. Sihir ini kan untuk lebih jahat maksudnya. Bisa, oh iya, bisa mencelakai. Ya. Sama-sama mencelakai, tapi sifatnya beda. Kalau santet itu cenderung malah ke Memisahkan. misalnya seperti seorang pasang suami istri akhirnya berpisah. Seperti itu saya mengira itu santet. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya saya membunuh orang itu tidak dengan Itu cara sihir, ya? tertentu, itu kan sihir, Gitu. bukan santet. Jadi itu perbedaan saya. Sihir dan santet berbeda. Itu kalau saya pribadi. Bisa. Dan itu Kalau telur itu gimana mas? Kalau apa santet? Sama aja ya? Sama aja. Sama aja. bahasanya aja ya. Cuma kan itu bahasa Jawa kan. Oh gitu. Telur itu lebih halus, kalau santet kan kasar kan. Kalau telur itu lebih halus lah, bahasa halusnya. Jadi orang Jawa itu kan meskipun bahasa santet yang kasar pun bisa dibuat halus. Ya. Teluk. Sementara sihir sendiri ini kan cenderung itu mencelakai. Kalau di sini itu gimana? Kondisi seperti teluk atau sihir tadi gitu ya. Kalau di area Pate sendiri ini ya, Gimana itu? kalau dulu memang saya percaya seperti telus atau santet atau sihir memang masih merajalela. Tapi sekarang ini di sini sendiri ini untuk seperti itu sudah jarang. Ya, sama memang. Sudah jarang. Madura pun begitu. Kecuali memang orang-orang yang seperti tadi bahasanya itu Benda mungkin ya. Jarang ini karena apa? Ya kan karena masuknya agama kan lama-lamaan ini tersingkirkan. yang sudah mulai berubah mindset mereka. Mindsetnya berbeda. Perilaku yang kurang baik yang seperti itu dulu, sehingga kalau ini nggak baik, sudahlah jangan dilakukan yang hal-hal yang seperti itu. Mungkin kita bisa baikkan dengan cara-cara yang lebih bijak lah seperti itu. Tapi nah untuk santet sendiri itu kan untuk namanya ya, tapi santet itu sihir sampai sekarang ya ada, tapi jarang. Jarang. Soalnya apa? Kurangnya manusia yang bisa menguasai. Sudah jarang yang bisa. Yang ada itu cuma asal-asalan, terpacu dengan mantra. Pasti pakai mantra. Nah kalau ini mas kan ini kan teman saya ada yang punya keluhan, dia kan katanya itu dikit-dikit mikirnya kok dikiranya santet. Saya apa ini karena digarap orang apa gimana itu Kan gimana mas? Itu mindset atau pikirannya itu harus berubah. Oh gitu ya. Sebelum bicara itu harus tahu dengan betul. Berarti harus Tahu dulu berbicara. Tapi kalau kita sudah merasa tidak enak, berarti memang kurang bagus. Tapi jangan dianggap itu dari orang atau dari mana, nggak usah. kita tetap mikir positif ya mas. Entah itu kan dari jalan atau dari bisa kan. Soalnya kan belum tahu, kecuali kalau memang sudah tahu persis itu dari orang, ya memang dari orang.
Taunya dari mana? Kok bisa mengambil kesimpulan kayak gitu? Kok bisa gitu ya? tahu? Kan aneh. Iya, iya. Memangnya manusia bisa tahu? Nggak bisa. Ini dikirim dari sana, atau mungkin si jinnya Kadang yang ganas ini mengaku-ngaku, kan bisa saja loh. Misalnya saya ngirim, misalnya si jin ini, dia ngaku dia yang ngirim, bisa. Betul. Karena informasi yang salah ya. Informasi salah, akhirnya percaya. mengambil sugestinya orang yang ini ya. Iya. Jadi akhirnya dibolak-balikan dengan mudah tertipu. Tapi kalau kita memandang sendiri nggak bisa tertipu. Si jin ini mau ngomong apa nggak ada gunanya, mending kamu diam. Asal dengan catatan kita saling memahami. Ini harus orang-orang tertentu yang Tentu ya. sifatnya sudah saling memahami energi atau keilmuan seperti itu. Lagian gini, jin ganas-ganas yang seperti itu sebenarnya itu takut dengan pikiran yang positif. Oh gitu ya mas ya. Nggak akan bisa. Dia bisa masuk itu dengan yang lemah. Termasuk lemah tahap berpikirnya ya. Cara berpikir ya. Termasuk juga lemah dalam apapun, fisiknya, pikirannya, Keagamaan imannya juga. Makanya juga ya. Nah, jadi jangan sedikit-sedikit, wah kamu kena dari sana, Ya kan banyak yang beranggapan kayak gitu mas. nggak bisa. Itu teman-teman yang Itu namanya fitnah loh. fitnah malah ya. Yang ada jin itu malah mau nyebar Ya saya bilangnya ya sih kalau apa itu. Ya mungkin kita perlu introspeksi diri kita mas. Kan saya bilang gitu aja. itu Biar betul. dia tahu mas-masnya yang Berarti kan dirinya ini harus diperbaiki, baik dulu. harus bisa intinya. Kalau nggak bisa ya jangan bicara. takutnya nanti tambah salah. Runyam. Runyam mana? Akhirnya malah bingung. Sudah salah tambah salah. Bingung malah akhirnya apa? Tujuannya nggak akan terjadi, Oh gitu. nggak tercapai. Salah informasi malah dapat uang ya. Memang harus kita garis bawahi lah sebuah persoalan atau nafsu kita itu harus redam sendiri Gitu ya. sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Satu objek yang namanya santet ataupun tenun ataupun apa tadi sihir sebagainya yang bersifat seperti itu harus dari diri kita sendiri yang mulai meredam bagaimana caranya sesuatu persoalan, sesuatu masalah yang harus kita hadapi harus dengan gimana dan dinginnya pikiran kita. Boleh. Dengan bisa Soalnya bisa apa? Seperti sihir, santet, telur dan macam-macam itu kan sejak zamannya Nabi Sulaiman. Itu sudah ada ya mas. Sudah ada. Dan bahkan mungkin orang yang dari Akhirnya dulu itu tersebar ke seluruh penjuru Nusantara, seluruh bumi. Tapi kuncinya tetap satu, nggak ada yang bisa percaya. karena kita nggak hidup pada saat zaman itu. Dari cerita dan cerita gitu ya. mungkin dari cerita-cerita ini bisa dijadikan contoh apa ya? Referensi Referensi. sebagai tolak ukur pengetahuan kita. Untuk bisa lebih baik mungkin kayak gitu ya mas. Misalkan gini, kamu bicara A kepada saya, terus saya bicara C, ternyata saya bicara ke sini tak imbui A B. Ya, Oh, jadi Lama kelamaan dari turun temurun akhirnya apa? bertambah. menjadi Akhirnya jatuh. benar ini. Nggak ada yang benar, benar. Misalkan satu yang benar dari sini, Nah, jutaan yang lain ini sudah salah. Ya, karena informasinya yang Kecuali kalau dari sana langsung ke sini, kan itu. Kalau dari saya langsung mengambil dari zamannya Sulaiman, tapi karena saya langsung. ya Tapi kalau dari turun temurun nggak ada, mending nggak usah. mungkin butuh penelusuran lagi lebih dalam lagi untuk zaman lampau seperti itu ya. iya. Misalnya bisa nggak ya kira-kira mediumisasi ke zaman lampau seperti itu? Kalau Nggak bisa, saya nggak sebenarnya bisa. nggak bisa. Terlalu apa itu? Pola pikirnya itu untuk mencapai ke sana itu terlalu Jauh. sulit, terlalu jauh. Dan zamannya pun juga berbeda ya. Berbeda Pak. Dengan kondisi tubuh saya yang seperti yang saat ini kayak apa saya rasa Nggak mumpuni lah nggak mumpuni kalau kita Sulaiman
Sulaiman. Makanya sampai sekarang kan, wah aku duwe akeh Sulaiman kami menaklukkan jin dan binatang hidupno macan keremos. Kenyataan. Tapi ya benar-benar ada yang bisa, tapi kan tidak perlu cincin untuk itu. Sebetulnya itu Cukup diam saja bisa. oh gitu ya. Dia kan tahu langsung, bukan tahu dari mulut ke mulut. Karena energi juga itu ya, energi yang datang dan informasi yang disampaikan paham. Seperti itu. Jadi belajar soal kegaiban dari lahir sampai mati nggak ada habisnya. Berguru terus, bergurunya pada siapa? Pada diri sendiri mas. Kehidupan sehari-hari, Itu ya. Para ukur ya. bukan kepada guru. Guru mah cuma ngasih arahan, Hmm. tapi selanjutnya kan diri sendiri. Yang mengembangkan. Sesuai besok ini ada apa, besok ada apa, nggak ada yang tahu. Begitu. Cong. Nah, Cong itu apa mas? cong itu sebutan Cong, Le, Mas. seperti le. Le ya? Le. Le Jawa. Oh. Cong Le. itu cong. Tapi kalau konotasinya diucapkan dua kali, kalau bahasa Madura cong itu siput. Ya, siput cong. Cong itu sebahasa siput. Hati-hati orang Madura. Aku malah sing durung tahu. Lahir di mana, Mas? Ini lahir di mana, Mas? Saya lahir di Kabupaten Pamekasan. Pamekasan itu berdekatan dengan Sumenep. Dulu dari sana. Tapi aslinya memang daerah Masih kabupaten. sama kabupaten. Nah ini mas, untuk mengubah mindset supaya apa itu nggak berpikiran sedikit-sedikit disantai, sedikit-sedikit di garap orang itu gimana mas? Dia kasih tahu. Kasih tahu ya Nggak ada yang seperti itu. mas, nggak ada ya? Lah wong pengasarannya aja nggak bisa kok. Bisa dari mana? Kan sudah tak kasih tahu dari zaman Sulaiman sampai sekarang nggak ada yang benar, kecuali langsung ke zaman Sulaiman. Soalnya yang menguasai ilmu seperti itu zamannya Sulaiman. Selain Sulaiman nggak ada. Jangan ngaku lah. Dan tingkat keilmuannya pun juga berbeda ya. Berbeda. Nah untuk cerita apa itu yang kayak bola api dan Ah. nah itu gimana mas? Itu kan namanya santet. Santet. Itu kan seperti Memang benar-benar santet ya? menaklukkan jin. Menaklukkan? Sulaiman kan juga menaklukkan jin. Oh gitu. Ya memang ada yang bisa menaklukkan jin. Pak sampai bisa nampak gitu loh mas? Itu penjelasannya gimana? Itu karena terlihat mas. Kok bisa nampak? Enggak, memang sengaja. Nah, Oh seperti itu mungkin sudah belak-belakan. oh gitu ya? Mungkin ini terjadi di Madura mas ya. Lebih banyak seperti itu. Gitu ya pak? Tapi itu kalau kelihatan katanya badar ya kalau bahasa Jawa gitu. Maksudnya badan gimana pak? Artinya batang. Pulung. Nggak terjadi kalau kelihatan orang. Misalnya Kalau kelihatan itu malah gagal ya? gagal, malah kelihatan. Jadi dia biasanya jatuh di posisi tempat yang tidak seharusnya jatuh di posisi itu dulu. Gitu ya? Tapi kan itu cuma mitos. Mitos. Sebenarnya walaupun terlihat pun tetap bisa kena. Aslinya kayak gitu ya? Bisa. Jadi kan intinya ada seseorang ini sudah mengetahui sendiri, bukan dari omong-omongan, tapi mengetahui sendiri cara menaklukkan jin itu. Akhirnya dimanfaatkan Jinnya dimanfaatkan? untuk menyalahi. Oh gitu. Ditembung Terus dia? jin yang berupa api tadi. Kan jenis jin yang ada di udara. Seperti Ganas Pati misalnya kan? Itu kan bukan kiriman. Beda, Beda ya? ada sanduar sendiri. Beda. Beda. Jenisnya ini sudah beda lagi. Sulit untuk dinalar ya. Dari ucapan bisa keluar api. Bahaya ya? Jadi Jadi makanya jaga ucapan, hati-hati. jin ini ditembung terus disuruh ke sana apa gimana mas? Iya,
seakan-akan dipelitah gitu ya. Semua itu ada buhulnya. Buhul ini dalam artian ini sesuatu yang menempel di tubuh. Misalnya rambut saya, atau Itu medianya rambutnya yang ya orang kuku saya, potongan kuku saya, pakai saya, dan semua yang menempel di tubuh saya. dimanfaatkan di sini. Digunakan sebagai buhul. Buhul ini namanya itu perantara. Tunjuk jalan kalau itu. Berarti kan selain orang itu kan nggak mungkin ada yang mirip. Contoh rambut, Ya. gennya berbeda-beda. Semua manusia berbeda. Ini yang digunakan paling mudah. Bisa ya. Bisa rambut. Walaupun bekas rambut jatuh, Rambut jatuh bisa diambil, dijadikan buhul, terus ditanam di mana. Nggak akan sembuh kalau buhul ini belum diambil. Prosesnya kayak gitu ya. Itu yang benar. Itu walaupun mungkin dikalahkan itu apa gimana? Bisa, Bisa ya. semua kan bisa. Semuanya bisa. Kalau yang tahu, meskipun buhul nggak diambil pun bisa dilakukan. Tapi lebih cepat itu kalau buhulnya ketemu. Diambil mungkin di Tapi kalau buhulnya kebun ke laut gimana? Sulit kan? Rambut kebun ke laut. Sulit pasti. Kan harus kalah dengan orang yang bisa mengalahkan. kembalikan lagi. tetap ada ya. Pasti ada. Itu mungkin penelusurannya untuk dikembalikan lagi mungkin melalui atau kawan-kawan Tanpa buhul kan sebagai santet seperti itu kan agak sulit dilakukan. Kalau cuma foto itu cuma apa? media terendah ya, Terendah itu kurang sampai Salam Nusantara. salam Nusantara top. untuk yang di